media sosial gitu. Jadi saya persilakan untuk Mas Ilham Santoso. Oke, makasih Mbak Katon, makasih Bu Indri. Tes suara saya aman, jelas? Jelas, Mas Ilham. Oke, siap. Bentar. Jelas, Pak. Oke. Mbak Katon, saya bisa dikasih akses untuk share screen? Oh iya, sorry. Oke, sudah Mas Ilham. Oke, siap. Oke, saya mulai ya. Semuanya aman kan? Audio sudah terdengar semua ya? Dengar, Mas Ilham. Oke, siap. Oke, saya mulai. Selamat pagi semuanya. Salam satu hati. Mic-nya boleh dinyalain. Silakan kita bersapa-sapa dulu. Salam satu Apa kabar hati. teman-teman FLP semuanya? Sehat ya? Salam satu hati. Sehat-sehat? Oke, siap. Senang rasanya pagi hari ini kita diberikan kesempatan bertemu lewat media online. Terima kasih Mbak Katon undangannya, terima kasih juga. Kita semua dalam keadaan sehat gitu ya, karena memang kondisi yang harus mengharuskan kita ketemunya lewat daring dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman FLP sekalian, pada kesempatan webinar kali ini nanti saya akan sharing sama teman-teman sekalian, lebih tepatnya sharing gitu ya. Jadi kita akan berbagi pengalaman, kita akan sharing-sharing, diskusi tentang materi public speaking untuk sosial media gitu ya, di sosial media. Mbak Katon, saya dikasih waktu berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Atau sampai sore? Satu hari ya? Hari Pak. Los ya? Los katanya los. Oke, siap. Senang saya kalau los ini ya. Oke ya, teman-teman. Saya nyebutnya teman-teman. Jadi saya lebih tepatnya kita kali ini sharing gitu ya. Jadi saya manggil teman-teman FLB semuanya teman-teman gitu ya. Kita akan bahas ini dengan sesantai mungkin. Jadi materi ini sudah saya buat, sudah saya ringkas dari ratusan slide gitu ya. Jadi saya ringkas hanya cuma beberapa aja. Saya buat seminari mungkin agar teman-teman FLB lebih mudah menerima gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak bosan. Oke, teman-teman. Kita sharing-sharing di pagi hari ini, diskusi gitu ya. Jadi akan membagi pengalaman kepada teman-teman FLP semuanya. Dan di kesempatan pagi ini teman-teman, sebentar. Kita akan ngobrol santai-santai karena yang kita obrolin ini adalah bukan materi berat sih sebetulnya. Jadi ini kita materi santai lah. Jadi artinya untuk sosial media kan semuanya tidak luput. Teman-teman pasti punya akun sosial media gitu ya. Teman-teman tidak ada yang HP-nya masih monokrom gitu, nggak ada tuh. Semuanya juga sudah minimal Android ataupun yang lainnya. Jadi hal yang paling menarik sebetulnya materi kali ini, nanti kita sharing-sharing perihal sosial media gitu ya. Oke, kita akan public speaking perihal sosial media gitu ya. Nanti akan saya jelaskan teman-teman sekalian. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya, jadi kita agar saling sapa
teman-teman FLB baik dari Jawa Timur maupun NTT. Mohon izin perkenalkan, saya Ilham, gitu ya. Nama lengkap saya Ilham Budi Santoso. Teman-teman banyak yang manggil Cak Ilham, ada yang Mas Ilham, ada yang Cak Gondrong dan seterusnya. Ini beberapa background saya. Jadi saya basicnya dari disiplin ilmu saya dari desain komunikasi visual. Jadi dari desain grafis, gitu ya. Beberapa rumah desain juga sebelum masuk di MPM, saya masuk di situ. Salah satunya juga tim kreatif di HUT Surabaya pada waktu tahun 2005. Terus sampai lanjut masuk ke MPM, ada beberapa sertifikat. Salah satunya adalah sertifikat safety riding, instruktur safety riding. Jadi saya juga kebetulan instruktur di safety riding, baik sebelum di MPM di lembaga safety riding swasta dan juga di Honda pada saat ini. Ya. Background saya, teman-teman sekalian, biar kita saling mengenal. Untuk di organisasi, jadi artinya saya suka diskusi, saya suka berorganisasi, saya suka ketemu banyak orang, saya suka ngobrol-ngobrol, saya suka sharing-sharing, intinya gitu ya. Jadi kalau organisasi mulai dari hobi, musik gitu ya, sampai sekarang bermotor. Gitu ya. Jadi organisasi ini yang membuat pengalaman saya untuk terus belajar sampai sekarang gitu ya. Nah, sampai sekarang basic ada di motor, jadi memang saya juga member dari Honda Community gitu ya. Namanya juga member dari anak klub motor, biker gitu ya orang bilang, teman-teman nyebutnya. Hobinya ya pasti touring gitu ya, suka-suka touring, ngopi, kopdar bersama teman-teman, sharing-sharing dan seterusnya. Jadi kalau ngomong touring, saya ya kebetulan sudah beberapa lah. Namanya juga biker, sukanya touring, baru beberapa daerah di Indonesia, tapi belum semuanya. Itu hobi lah, hobinya teman-teman biker. Sampai sekarang pun juga sama. Jadi tetap sekarang masih touring-touring, tapi kan touring-touringnya sekarang lebih kepada event-event promosinya dari MPM, dari Honda gitu ya. Jadi masih tetap sama. Itu tadi kontak person saya dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa menghubungi lewat kontak person saya juga. Nah, sebelumnya teman-teman, saya kepingin ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita masuk ke pembahasan materi gitu ya. Jadi saya kepingin kita ngobrol-ngobrol perihal kondisi yang terjadi sekarang ini gitu ya, dari interim condition. Jadi ini kondisi yang berjangka, artinya setelah ada badai pasti nantinya akan ada keluar pelangi gitu ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, di kondisi seperti ini teman-teman sekalian, semuanya teman-teman sudah kita kena dampaknya, kita mengalaminya gitu ya. Jadi kita sekarang masuk ke new normal. Jadi teman-teman sekalian, perihal promosi penjualan teman sekalian juga berdampak dan seterusnya gitu ya. Jadi di era new normal ini kita terbatas sekali teman-teman untuk bersosial offline gitu ya. Dan untuk di pekerjaan kita di teman-teman FLB juga terbatas sepertinya gitu ya, di beberapa daerah juga sama. Jadi kita tentunya masih diharapkan untuk bisa tetap terus berpromosi, mendukung penjualan dan seterusnya. Tapi kita terbatas di kondisi seperti ini gitu ya. Terbatas di kondisi seperti ini, kegiatan offline juga sangat ketat dibatasi dan seterusnya gitu ya. Yang biasanya teman-teman bisa eksibisi entah itu di pasar, entah itu di sekolah, entah itu di mall dan seterusnya. Namun kali ini kita masih terhambat di situ, ada batasan-batasan yang diterapkan oleh protokol pemerintah dan seterusnya gitu ya.
Nah, jadi kondisi pandemi seperti ini, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa kita otomatis tersempit ruang gerak aktivitas kita, gitu ya, dan juga penerapan protokol yang ketat, gitu ya. Jadi artinya kalau pengumpulan massa dan seterusnya itu sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah dan seterusnya, gitu ya. Semua juga paham di sini. Cuman teman-teman ada berarti dari kondisi seperti ini bisa kita simpulkan garis besarnya bahwa satu, aktivitas dan ruang gerak kita sementara ini terbatas, benar ya? Tuh. Nah, terus selanjutnya aktivitas untuk kegiatan offline, terutama untuk penunjang promosi dan penjualan dari teman-teman FLB semuanya juga diperketat, gitu ya. Teman-teman boleh sih turun ke jalan dan sebagainya, tapi tidak seperti sedia kala yang dulu, gitu ya. Yang dulunya kita bisa sebar brosur ke sekolah dan seterusnya, kita sekarang terbatas, gitu ya. Jadi terbatas dan diperketat, terbatas dan diperketat. Nah, ini yang kita simpulkan di kondisi seperti ini, gitu ya. Semuanya paham di sini. Nah, lantas teman-teman, di dua kondisi seperti ini terbatas dan diperketat, apakah kita akan menyerah di posisi seperti itu, gitu ya? Apakah kita akan menyerah atau kita harus bagaimana, gitu ya? Nah, kita akan tetap bergerak atau kita diem aja sementara kebutuhan masing-masing tentang perekonomian dan seterusnya harus tetap berjalan, gitu ya. Jadi kita tinggal pilih nih di kondisi seperti ini kita tetap melangkah, gitu ya. Kita harus ngapain dan seterusnya, atau kita diem aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita artinya kita kalah dan seterusnya dari kondisi seperti ini. Nah, itu untuk kondisi yang terjadi sekarang ini ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan sharing-sharing tentang objektivitas atas kondisi yang seperti kita jelaskan di awal tadi. Ya. Nah, tentunya teman-teman, objektivitas yang bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita cermati, bisa kita nanti kita bisa ambil celahnya di mananya dan seterusnya, gitu ya. Nah, di kondisi seperti ini teman-teman sesuai dengan ini hasil dari lembaga survei sosial, We Are Social, gitu ya, yang mereka lakukan di masa pandemi. Kebetulan kemarin dilakukan di bulan Juli, gitu ya. Jadi kondisi seperti ini itu masyarakat sedang ngapain sih? Apa yang dilakukan dan seterusnya. Nah, dari survei ini teman-teman, ini kita bisa ketahui ternyata mereka mensurvei dari beberapa responden dan seterusnya, gitu ya. Mereka menghasilkan beberapa resume yang bisa kita ambil sebagai dasar langkah kita ke depan, gitu ya. Jadi hasil dari mereka salah satunya adalah 54% teman-teman seneng nonton film streaming, gitu ya. 16% seneng kirim-kirim pesan, baik WhatsApp, SMS, dan seterusnya. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kondisi seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang dilakukan oleh We Are Social. Jadi sama sih sebetulnya. Saya sendiri, mungkin Mbak Katon dan semuanya, Bu Indri juga sama. Mungkin di kondisi seperti ini karena lebih banyak di rumah, entah lebih sering bermain game, gitu ya, dengerin musik online, terus yang dulunya aplikasi HP cuma hanya 10, sekarang nambah-nambah, gitu ya, nambahin TikTok, nambahin apa, gitu ya. Artinya sering di kondisi seperti ini ternyata kecenderungan masyarakat adalah mereka larinya ke online, gitu ya. Larinya ke online. Jadi ada perubahan pola kebiasaan. Yang dulunya kita ketemuan ayo ngopi di mana ini kita ini bla bla bla. Nah, di kondisi seperti ini ternyata semuanya akan berlaku daring, gitu ya. Jadi dari offline teman-teman akan lebih banyak online di kondisi seperti ini. Nah, kesimpulan besarnya teman-teman, ternyata dari WR Sosial itu sekitar 43%, gitu ya. Masyarakat
seneng menggunakan sosial media. Lah, berarti artinya apa? Di persentase ini, teman-teman, artinya adalah lebih sekitar separuh dari populasi masyarakat gitu ya, itu menggunakan media sosial sebagai sebagai media komunikasi. Nah, langkah berikutnya, celahnya berarti teman-teman, kita tadi sudah ketahui kondisinya seperti ini, terus kecenderungan objektivitas atas kondisinya seperti ini, berarti kita ada celah di sini. Celah memanfaatkan media sosial agar kita tidak kehilangan peluang. Tidak kehilangan peluangnya di mana? Untuk menunjang proses pekerjaan kita, untuk promosi dan meningkatkan penjualan, seperti itu ya. Nah, sampai di sini teman-teman paham? Boleh dinyalakan mic-nya, jadi biar sebelum kita lanjut. Ya Pak, paham Pak. Paham ya? Ya. Oke. Jadi dari kondisi seperti ini tadi, kondisinya seperti itu, dan objektivitasnya kita ada celah di sini, gitu ya. Kita ada celah di sini untuk memanfaatkan media sosial agar kita tidak kehilangan peluang atas pekerjaan kita, gitu ya. Baik promosi maupun meningkatkan penjualan. Nah, saya kepingin nge-share teman-teman untuk informasi yang lain gitu ya. Jadi tadi di kondisi seperti ini teman-teman kebiasaan masyarakat dari offline menjadi online gitu ya. Nah, di sini juga bisa diketahui tentang digital transformation gitu ya. Di era pandemi seperti ini ada beberapa banyak artikel teman-teman yang memang menguatkan akan dasar yang kita sharingkan tadi, yang kita jelaskan tadi. Gitu ya. Jadi selama pandemi ini kita bisa mengambil kursus singkat betapa pentingnya digital. Nah, teman-teman, betapa pentingnya digital ini tidak hanya nanti impact-nya kepada urusan pekerjaan kita di Honda, gitu ya. Ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman jika di luar pekerjaan Honda, teman-teman punya jualan online, semisal di marketplace dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Ini nanti akan berguna juga di hal seperti itu. Jadi, pemerintah juga menyebut pandemi ini mempercepat transformasi digital, gitu ya. Ini kita sharing terhadap perkembangan kondisi, gitu ya. Di kondisi seperti ini juga sama, beberapa banyak media juga menyebutkan seperti hal itu, sampai arahan dari pemerintah, gitu ya, pelaku usaha dan masyarakat harus cepat beradaptasi. Nah, adaptasi teko dari offline ke online. Nah, terus online ini kita harus ngapain gitu ya? Dari dampak kondisi pandemi seperti ini ya. Oke. Nah, dari investorid.com ini teman-teman ada yang perlu kita garis bawahi. Jadi salah satu cara meminimalis disrupsi itu kondisi kegaduhan yang terjadi sekarang, artinya kalau sekarang berarti pandemi gitu ya, adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini sudah mulai jelas terbaca ya, jadi kondisinya seperti ini pandemi, Pak, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa canvassing, nggak bisa ini dan seterusnya. Dari alasan-alasan itu kita sudah bisa mengambil benang merahnya ini. Jadi dari offline yang terbatas, protokol yang ketat dan seterusnya, kita mulai ketemu titik celahnya, kita harus ngapainnya, di mananya, ya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Nah, beberapa kondisi seperti itu, teman-teman sekalian, terus kita ngapain sih gitu ya. Jadi di public speaking for social media ini, terus kita komunikasinya lewat mana ini kan gitu ya. Jadi dari beberapa kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini ada beberapa 5 platform sosial media teratas gitu ya. Teman-teman juga sudah pada tahu di sini, bisa nebak ini 5 teratasnya siapa juga bisa nebak gitu ya.
Nah, ini juga dilakukan oleh We Are Social. Jadi mereka juga mensurvei jadi platform sosial media apa yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya, terutama di Indonesia. Ini surveinya untuk langkah kita nanti ke depannya, gitu ya. Nomor satu ada YouTube, teman-teman sekalian, sama saya juga lebih banyak lihat YouTube, mungkin teman-teman juga sama, lebih sering cari-cari informasi, entah itu hiburan, entertain, atau memang edukasi. Dari YouTube besar persentasenya, WhatsApp juga sama, jadi teman-teman akan lebih sering ngechat gitu ya, lebih sering chat-chatan, baik di grup pekerjaan, grup hobi, sepeda, atau apa gitu ya. Terus Facebook juga sama, Instagram di bawahnya, persentasinya selisih sekian-sekian persen, tidak besar gitu ya. Sampai terakhir yang agak anjlok di posisi Twitter, karena memang kecenderungan platform Twitter itu kan teman-teman juga sudah paham, jadi bisa mengetahui perbedaan dari Facebook, Instagram, sampai ke Twitter gitu ya. Kalau Twitter lebih banyak informasi berita, update berita dan seterusnya gitu ya. Sampai yang lagi ngetren sekarang teman-teman, TikTok itu juga masuk ke top 10 besar. Jadi berarti bisa kita katakan TikTok itu juga bisa menjadi media komunikasi kita gitu ya. Terutama sekarang TikTok lagi in dengan konten-kontennya yang terus update dan digandrungi di sosial media gitu ya. Nah, dari 5 platform sosial media yang kita yang disampaikan oleh hasil dari Via Sosial dari lembaga survei ini, kita sudah mulai mengerucut lagi. Jadi berarti online-nya kita bisa lewat mana kan gitu ya. Kita bisa lewat mana? Dari Facebook kah, Instagram kah, Twitter kah, WhatsApp kah, WhatsApp lewat broadcast juga bisa, lewat grup-grup juga bisa, lewat status juga bisa, ataukah YouTube, gitu ya. Jadi di sini sudah kita ketahui 5 besar ini lebih mengerucut bisa kita gunakan sebagai media komunikasi kita untuk meningkatkan penjualan kita, gitu ya, meningkatkan promosi penjualan kita di era pandemi seperti ini, yang ketika kita offline, kita sudah semakin sempit ruang geraknya, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah mulai pahami ya, dari kondisi objektifnya gimana, celahnya ada di mana, ada di online. Online-nya platform apa yang digunakan sudah mulai mengerucut, kita sudah mulai ketahui celahnya lewat mana, gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, berarti kita sudah ketahui, oh aku harus bisa menunjang penjualannya lewat ini nih, gitu kan, lewat Instagram kah, lewat YouTube kah, atau via podcast dan seterusnya, atau live yang sekarang lagi in. Nah ini adalah pekerjaan seneng teman-teman. Jadi kita melakukan promosi tapi lewat sosial media, karena di sosial media kan kita bersosial gitu ya, bersosialisasi yang isinya sih seneng-seneng gitu loh, isinya have fun. Jadi berarti kita akan berpromosi, kita ada celah ruang berpromosi lebih fun di sosial media. Nah teman-teman, itu yang kita lakukan untuk di kondisi seperti ini. Salah satu cara kita untuk berpromosi meningkatkan penjualan yaitu lewat sosial media, gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi. Nyampe sini, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan ataukah teman-teman sudah paham, sudah kena ya, clue-nya sudah kena semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, ada pertanyaan ini Mas Ilham dari Pak Oke, Lukito. siap, Indri. Ini prosentasenya kok nggak 100% ya? Itu kayaknya slide berapa ya tadi Mbak Katon ya yang kita bahas itu?
Slide Slide. keempat ya. Iya. Ya. Slide Ya, ya. keempat. Itu kok totalnya tidak 100. Benar slide 4 ya Pak Luki? Nah, kalau pemahaman saya sih itu adalah disebutkan persentase-persentase, tapi saya hitung kok totalnya biasanya kalau penampilan persentase kan dibagi totalnya 100% nih. Nah ini tadi kok macam-macam, ada 80, kemudian totalnya di bawahnya lagi. Kalau di total seluruhnya yang ditampilkan tadi bukan 100%. Ya, ya betul. Nah, gitu Pak, mungkin Pak bisa dijelaskan. Ya, oke tadi Pak Luki. Jadi ini ada materi gitu ya, ada materi tentang sosial media yang saya rangkum menjadi slide tadi gitu ya. Kalau mau detailkan per platform 100% ada sih materinya, cuman nggak saya detailkan. Jadi saya ambil kesimpulannya seperti itu ya. Kalau mau nanti nggak apa-apa, nanti bisa japri saya untuk materi persentase yang dilakukan oleh We Are Social itu lengkap sih. Jadi mulai dari database platform banyak sekali sih. Nanti bisa kita share nanti. Saya enggak sengaja sih, saya enggak nge-share detail, jadi biar enggak, saya ambil clue-cluenya aja, saya ambil garis besarnya biar kita ini hanya sekedar FYI gitu ya, dari yang dilakukan oleh lembaga sosial. Jadi kita memang enggak bahasnya di detail angkanya, cuman hasil dari sosial, We Are Social, lembaga survei tadi saya sampaikan ke teman-teman, itu adalah celah kita gitu ya. Gitu Bu Indri? Baik, siap. Oke, siap. Ini ada Pak Fahmi Udin yang angkat tangan, mungkin mau bertanya, Pak Fahmi. Oke, silakan. Sebelum kita lanjut. Pak Fahmi Udin. Menarik rasanya. Ini nanti kita akan sharing-sharing. Siap. Halo Pak Fahmi. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Fahmi Udin? Oh, ada Pak Fuad juga nih, Pak Fuad Hasim. Sido Makmur. Oke. Silahkan yang angkat tangan itu, yang raise hand. Ini Ya, raise hand. salam satu hati ya Bu, selamat siang ya. Ya, selamat siang. Ya, Pak, ini tadi kan untuk pembahasan kita masalah media sosial ada mengerucut, ada yang 5 besar tadi ya. Nah, salah satunya saya tertarik sama YouTube. Nah, nanti apakah ada materi yang membahas terkait YouTube tersebut atau kiat-kiat untuk menjadi YouTuber atau mungkin minta kita nanti live lewat YouTube itu bagaimana kiat-kiatnya nanti dibahas nggak kira-kira Pak? Oke. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini menarik ini Bu Indri sama Mbak Katon. Mungkin next session akan kita agendakan lebih rinci gitu ya. Jadi dari celah yang kita dapatkan dari kondisi seperti ini, nanti akan kita detailkan. Kalau memang dari platform-platform tadi akan kita ulas masing-masing gitu ya. Siap. Nah, siap. Cuman intinya teman-teman FLB sekalian, jadi dari kondisi yang tadi kita soundingkan di awal, itu kita ada celahnya di promosi peningkatan penjualan terkait promosi gitu ya, itu pada sosial media kontennya adalah kita live gitu. Jadi kita live kita ngobrol public speaking untuk live di sosial medianya, baik bisa di Instagram, di Facebook maupun di YouTube kalau mau live di YouTube gitu ya. Mungkin kalau akan lebih detailnya lagi, nanti saya nunggu undangan berikutnya aja begitu ya. Mantep. Kayaknya berlanjut nih. Siap Mas Ilham membantu FLP. Siap. Thank you. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi saatnya kita sekarang kita lakukan kita show time gitu ya. Jadi ini ada celah kita untuk meningkatkan penjualan dan promosi lewat sosial media, yakni kita membuat event untuk live gitu ya. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan gitu ya?
apa yang kita lakukan terkait celah di dunia online, gitu ya, untuk perihal promosi dan penjualan kita, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti akan saya jelaskan di sini tahapan persiapannya, gitu ya. Ada 3 pembagian besarnya. Jadi yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan itu ada 3 pembagian besarnya. Ada dimulai dari pre-event, gitu ya. Jadi mulai pre-event terus sampai hari eventnya, jadi hari H-nya, dan sampai setelah hari H atau post event, gitu ya. Nah, ada beberapa garis besaran, teman-teman. Yang pertama adalah di preparation-nya, jadi di persiapan kita. Untuk yang di persiapan, teman-teman, kita bagi jadi 2, gitu ya. Dari mulai pre sampai pas hari H-nya. Jadi persiapan ini ada 2 kali, ada 2. Jadi mulai sebelum hari H dan pada waktu hari H. Nah, lanjut kepada yang kedua adalah ke action. Jadi yang show time-nya kita di action-nya pada waktu hari H-nya, gitu ya. Di waktu hari H-nya. Terus yang ketiga, kita bisa memaksimalkan skill komunikasi kita. Ini juga sama pada waktu kita show time-nya, pada waktu kita di hari event-nya. Sampai lanjut, teman-teman, di post event yang keempat kita ada evaluasi. Nah, nanti detailan dari 4 ini apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, kita sharing-sharing ya teman-teman. Kita sharing-sharing di sini terkait public speaking di sosial yang kita lakukan. Yang lagi trending sekarang adalah public speaking-nya di platform sosial medianya di Instagram. Di Instagram karena memang beda antara platform Instagram dan YouTube dan Facebook juga beda. Jadi ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing karena memang mereka diproduksi dari platform yang berbeda, dari produksi yang berbeda. Nah, teman-teman kita lanjut ke mulai masuk ke materi. Jadi kita mulai ke preparation gitu ya. Dari apa saja tahapan persiapan untuk public speaking di depan kamera. Yang pertama tadi untuk yang preparation di pre-event-nya ya teman-teman. Ini mohon nanti bisa dibagi wilayahnya. Jadi preparation yang pertama ini di pre-event-nya. Nah, untuk di pre-event ini teman-teman ada yang namanya brainstorming. Nah, brainstorming ini artinya gampangannya adalah konsep awalnya, gitu ya. Nah, konsep awalnya itu apa saja, terdiri dari apa saja. Nah, ini ada beberapa, teman-teman. Kenapa kok brainstorming itu penting, teman-teman sekalian? Karena sesuatu hal, proyek atau apapun yang tidak terkonsep, pasti akan tidak maksimal hasilnya. Atau bisa dikatakan babak belur pada waktu hari-harinya, gitu ya. Baik itu public speaking, baik itu apapun lah, gitu ya. Kita tamasya pun juga perlu persiapan sebelumnya, gitu ya. Kita merute kemana dan seterusnya, tujuannya apa dan seterusnya. Nah, untuk brainstorming, teman-teman, yang pertama adalah kita menentukan tema bahasanya. Nah, untuk menunjang penjualan dan promosi kita, teman-teman, kita tentukan pertama tema bahasanya apa nih. Kita mau bahas apa ini, gitu ya. Jadi kita mau bahas tentang produk kah, gitu ya, atau tentang lifestyle kah, atau tentang edukasi kah, gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa banyak kita menentukan tema bahasan, tidak hanya melulu kepada produk. Karena orang sudah tahu motor Honda itu motor paling keren, paling irit, bla bla bla. Kalau teman-teman mau mempromosikan penjualan kita dan seterusnya, kita ada cara yang lain gitu ya, supaya konsumen itu tertarik dengan tema bahasan kita. Kita bisa kita lakukan teman-teman tidak hanya melulu kepada produk. Jadi kalau pada gambar di atas ini, yang pertama ini ada layanan gitu ya. Mungkin kita akan bahas layanan gitu ya, tentang ahas, tentang part, tentang apa dan seterusnya. Atau mungkin Mas bosen perihal motor gitu ya.
kita akan bahas tentang lifestyle. Jadi kita ngomong make up, ngomong kalau cewek-cewek gitu ya. Kita ngomong fashion atau kita ngomong hobi gitu ya. Sekarang lagi musim hobi bersepeda dan seterusnya. Nah, kita masuknya lewat celah itu. Jadi untuk tema pembahasannya kita tidak melulu harus tentang hard selling gitu ya. Jadi kita bisa memainkan tema-tema itu yang tetap pada akhirnya, pada intinya adalah kita promosi jualannya kita gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, kita menentukan pemateri. Nah, pematerinya ini cukup internal dari kita sendiri atau kita butuh pemateri tamu atau influencer jika memang itu dibutuhkan gitu ya. Nah, pemateri tamu banyak teman-teman, tergantung sesuai tema yang teman-teman angkat nanti. Jadi memakai influencer kearifan lokal juga bisa gitu ya. Jadi mungkin paling gampang adalah semisal di Ngawi gitu ya. Sementara di Ngawi banyak penyanyi-penyanyi penyanyi campur sari yang lagi hot, lagi in. Nah, itu juga bisa. Jadi artinya yang lagi ngehit sekarang kearifan lokal itu juga bisa diangkat sebagai pemateri tamu. Atau memang teman-teman mau live sendiri gini ya. Mungkin mau live sendiri kita bahas masalah layanan gitu ya. Itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, berikutnya teman-teman menentukan jadwal pasti ya, menentukan jadwal waktu yang tepat. Nah, di sini teman-teman untuk menentukan jadwal waktu ini selain jadwal waktu dengan pemateri ya, dengan pemateri tamu dan seterusnya gitu. Kapan bisanya bro dan sebagainya, Mas, kapan bisa malam atau pagi dan seterusnya. Nah, selain urusan itu teman-teman, untuk menentukan jadwal waktu yang tepat, ini ada saran yang paling logika menurut data dari platform sosial media. Kita memilihnya ada di posisi jam yang efektif, di mana netizen itu pada online semua, pada fokus semua untuk mereka bersosial media atau bisa kita sebut prime time gitu ya. Nah, untuk prime time teman-teman sekalian, teman-teman bisa kita ketahui akunnya teman-teman atau akunnya dealer gitu ya. Sebisa mungkin untuk kalau ini saya contohkan untuk yang Instagram gitu ya. Sebisa mungkin untuk dirubah menjadi akun bisnis, gitu ya, baik berbayar ataupun yang gratis. Yang saya lakukan di akun saya akun gratis, itu masih bisa. Nah, ini ada beberapa bantuan dari platform yang bisa kita cari, bisa kita jadikan patokan teman-teman. Jadi kalau di Instagram ini teman-teman, kita kepingin tahu nih waktu yang tepat itu kapan. Nah, kita bisa lihat di insight-nya kita. Di insight-nya akunnya teman-teman sekalian. Teman-teman sudah tahu ya, kalau memang akunnya bisnis, kita bisa lihat di insight. Jadi teman-teman kita ketahui, misal untuk audiennya kita, audiennya dealernya teman-teman sekalian, itu umurnya di angka berapa sih gitu ya. Di angka umuran 18 sampai 24 itu seberapa besar dan seterusnya. Dari gendernya itu juga bisa kita ketahui berapa persentase besarannya gitu ya. Jadi semisal nih kalau gendernya banyak cewek gitu ya. Oh berarti menarik ini, kita akan mengangkat fashion terkait make up semisal gitu ya. Nah, sampai pada insight Instagram kita bisa ketahui followernya kita ada di waktu kapan, waktu terbaiknya. Jadi kalau seperti slide di depan ini teman-teman sekalian bisa kita lihat, nah ini yang di bawah ini dia platformnya memunculkan waktu yang dimana followersnya teman-teman di akunnya teman-teman sekalian ini lagi banyak-banyaknya, gitu ya. Sampai pada di hari. Nah, ini di insight kita bisa ketahui, jadi ini di hari di Tuesday itu angka terbesarnya itu ada di jam 6 di angka 21,2. Ini akunnya MPM yang saya pakai ini. Nah, berarti teman-teman sekalian di sini bisa kita ketahui untuk di prime time jamnya ketika di jam 3 gitu ya. Jam 3 ini jam 3 sore ini sangat dikit sekali. Nah, kalau teman-teman akan melakukan promosi di jam itu, berarti bisa kita tebak
bahwa nanti yang lihat akan sedikit, gitu ya. Logikanya begitu ya. Oke. Nah, terus lanjut teman-teman, untuk menentukan jadwal kita bisa ketahui di situ, kita bisa bantu rubah akun menjadi akun bisnis agar kita bisa tahu data dari platform atas akun kita, gitu ya. Terus lanjut teman-teman ke desain, gitu ya. Desain platformnya, tematik dan semenarik mungkin, ya. Jadi kalau memang seperti contoh di atas di slide, kalau memang urusan fashion berarti kita bisa desain semenarik mungkin, tematiknya sesuai dengan fokus produk yang mungkin akan kita jadikan acuan. Jadi misal sekarang lagi launching Scoopy, nah berarti trend fashion, misal trend fashion tapi dengan fokus produknya Scoopy. Nah ini kan memang berhubungan karena Scoopy unik, memang motor Chengli, motor fashion dan seterusnya, gitu ya. Sampai lanjut desain semenarik mungkin, bla bla bla, gitu ya, kepada share, gitu ya, baik di posting, di buzzer, di akunnya sosial medianya teman-teman, baik dari dealer maupun pribadi, sampai kita share ke WA dan seterusnya, kita share broadcast atau ke grup-grup dan seterusnya, gitu ya, sampai ke kita bikin status. Nanti kita bisa lihat di statusnya kita, kalau bisa centang birunya dihidupin biar kita bisa ketahui ketika kita promosi event kita itu seberapa efektif teman yang baca di postingan kita, gitu ya. Jadi kita bisa ketahui kalau centang birunya dihidupin, gitu ya. Oke, itu tadi tahapan untuk pre-eventnya teman-teman, untuk brainstorming-nya. Brainstorming itu konsep. Jadi apa yang perlu kita konsep, menentukan tema bahasan, materi, jadwalnya yang tepat sesuai dengan waktu prime time, desain sampai kepada kita share, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita melakukan preparation di brainstorming, nah, kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut setelah brainstorming tadi, teman-teman. Ada yang perlu kita persiapkan. Ini terutama perihal equipment, gitu ya. Perihal equipment yang akan kita pakai nanti. Ini yang juga perlu kita siapkan. Jadi jangan sampai pada waktu hari ya baru dadak gitu ya, waduh ininya nggak ada, headphone-nya nggak ada dan sebagainya. Ini lebih kepada hardware. Nah, untuk hardware teman-teman bisa kita bagi dua. Ada hardware yang sifatnya memang primer, ada yang hardware memang sifatnya sekunder. Artinya bagaimana? Artinya adalah ketika kita hanya mempunyai atau memiliki hardware yang peralatan yang primer aja, kita sudah bisa melakukan kegiatan ini. Tidak perlu harus sampai lengkap kepada alat yang sekunder, tidak perlu. Cukup kita pakai alat yang primer aja kita sudah bisa melakukan. Jadi yang primer teman-teman, kita bisa melakukan, bisa memakai handphone atau laptop, gitu ya. Sinyalnya kuat, ruangannya tenang, pencahayaan yang cukup karena memang pencahayaan ini penting. Terus equipment kita, terus notes, gitu ya. Notes itu catatan-catatan, terus kostum, gitu ya. Nah, untuk sekunder, equipment yang sifatnya sekunder, teman-teman, ini ada kamera eksternal, gitu ya. Terus kita memakai green screen, itu juga bisa. Atau kita pakai tambahan lampu, atau pakai software OBS, nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Atau kita pakai peralatan podcast. Jadi kita teman-teman tahu seperti Deddy Corbuzier, gitu ya, settingannya kan bagus, gitu ya. Itu memang maksudnya sudah masuk ke ranah sekunder. Jadi memang peralatannya lengkap dan seterusnya. Terus sampai ada timekeeper. Timekeeper ini teman krunya kita yang ngitung ritme waktu live-nya kita. Jadi nanti teman timekeeper ini akan yang mengingatkan kita opening-nya kita
kelamaan atau kecepatan atau waktu kita durasinya kurang berapa menit harus dipercepat dan seterusnya. Ada follower detector juga ada kameramen. Jadi ini kalau sekunder kita lakukan lebih dari 1 orang. Tapi kalau primer 1 orang pun masih bisa. 1 orang bisa. Tapi memang tidak bisa seleluasa yang sekunder gitu ya. Ketika kita punya tim dan seterusnya. Tapi jangan putus asa teman-teman sekalian, teman-teman FLP, Pak bagaimana ketika alat kita di dealer hanya disediakan HP, terus WiFi, bla bla bla. Nah, itu masuk ke primer. Itu pun cukup teman-teman untuk melakukan peningkatan promosi penjualan kita lewat public speaking di sosial media ya. Alat-alatnya teman-teman juga sudah paham. Kalau memang mau set lengkap gitu ya, ada kamera eksternal, ini bisa pakai kamera mirrorless juga bisa, pakai kamera 360 juga bisa, DSLR. Terus untuk mic kita tidak hanya mengandalkan headphone, kita bisa pakai clip on karena mungkin nanti teman-teman ada kebutuhan live perihal layanan dealer semisal gitu ya. Jadi teman-teman mau moving, jadi mulai dari opening di depan dealer, ke resepsionis, lanjut ke bengkel dan seterusnya, itu kan moving. Nah itu kalau pakai kabel memang terbatas sih, tapi masih bisa tapi memang terbatas. Memang lebih idealnya pakai yang seperti mic clip on gini ya. Terus ada lampu dan seterusnya sampai kepada soundcard. Nah, nanti akan saya jelaskan soundcard dan OBS software-nya. Nah, teman-teman, karena memang persiapan yang tertata rapi gitu ya, itu akan sangat banget membantu kelancaran teman-teman dengan harapan dengan lengkapnya alat dan seterusnya, preparation yang kuat, kita harapkan hasilnya bisa maksimal. Ya. Oke, untuk equipment teman-teman sudah paham ya, sudah jelas karena memang minimal pakai HP sama headset aja itu teman-teman sudah bisa melakukan hal ini gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat teman-teman, ini contoh. Ini dengan alat yang sederhana, tripod pun pakai kursi gitu ya. Tripodnya pakai kursi, hanya pakai tripod pendek, hanya pakai headphone biasa, saya pakai notes, ini sudah bisa kita lakukan. Ini yang nanti hasilnya akan seperti slide yang gambar yang di bawah. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau yang di Instagram itu terbagi 2, atas dan bawah gitu ya. Jadi di bawah akan campur ada komentar-komentar gitu ya. Sekarang diupdate sama Instagramnya sendiri, komentar di hidden. Jadi tinggal di pop up gini, komentar baru bisa terbaca. Nah, ini cukup dengan alat primer, alat pokok gitu ya. Ini sudah bisa kita lakukan di situ ya. Nah, yang ini teman-teman, yang selanjutnya ini yang tadi saya jelaskan untuk yang kita memakai ketika kita memakai piranti perangkat yang ideal gitu ya, yang lengkap gitu ya. Nah, bisa dilihat bersama teman-teman, ini settingnya pakai setting podcast. Karena protokol kesehatan tetap kita utamakan gitu ya, jangan sampai lupa teman-teman, meja kita sekat pakai akrilik, pemateri dan host juga sama pakai face shield dan masker karena memang protokol ini penting teman-teman. Terus setting setnya ini pakai ala-ala Deddy Corbuzier gitu ya. Jadi alat ini juga sudah banyak di marketplace, sudah murah, nggak perlu untuk stand mic ini, stand mic podcast nggak perlu mahal-mahal. Ini yang murah-murah di under 100.000 sudah juga banyak set. Jadi mereka jualnya 1 set. Terus bisa kita lihat lagi, ini pakai kamera DSLR, ya. Terus kita pakai software OBS. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal, software OBS itu kita memakai perangkat software tambahan untuk nantinya supaya tampilannya lebih menarik, tidak seperti tampilan yang pokok seperti ini hanya dibagi 2, isinya hanya cuma wajah dan wajah gitu ya. Tapi kalau yang pakai sekunder, teman-teman sekalian, ini kita bisa memainkan kreativitas di sini. Kita bisa main desain, kita bisa menampilkan sesuatu, bla 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 gitu ya.
Ini kita bisa pakai software OBS namanya, yang biasa kita pakai gitu ya. Terus sebelah kanannya laptop ini ada soundcard. Jadi semua suara yang dari pemateri-pemateri itu bisa kita tarik ke soundcard ini, dan kita dari soundcard ini masuk ke laptop, ke OBS. Kita pakai InstaFeed, dibantu InstaFeed nanti untuk live di Instagramnya, gitu ya. Ini yang untuk sekunder, jadi memang ada perbedaan sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah pakai alat yang pokok aja, alat yang primer aja, itu sudah bisa kita lakukan, gitu ya. Tapi kalau memang kepingin lebih, ya kita memang ada effort yang besar untuk invest alatnya dan seterusnya. Nah, ini tampilan ketika memakai software tadi, teman-teman. Jadi kita bisa bebas kreatif, gitu ya. Judul bisa kita sematkan di atas, terus temanya apa dan seterusnya. Tampilannya juga kita bisa bagi, gitu ya. Kita bisa bagi. Yang bawah ini tampilan TVC, jadi iklan, gitu ya. TVC produk bisa kita bebaringan tampilkan di situ, tapi live-nya di atas juga bisa tetap berjalan, komen-komen juga tetap lanjut dan seterusnya. Ini perbedaan di situ, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, Pak, gimana kalau saya cuman hanya disediain sama dealer cuman HP, gitu ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, karena ini adalah peluang di kondisi seperti ini. Keterbatasan bukan halangan sih, karena pakai alat primer pun kita sudah bisa melakukan setelah promosi ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, akan saya kasih lihat gitu ya. Ini tampilan gambar yang pertama. Ini ketika yang tadi saya sebutkan untuk primer, ya. Terus, Mas, tadi yang memakai apps gitu ya, itu kan ribet, equipment-nya besar, effortnya gede dan seterusnya gitu ya. Tampilannya bisa sampai bahkan kita pakai OBS. Untuk yang sebelah kanan ini teman-teman, sebelah kanan yang tampilan layar kedua. Ini bisa kita manfaatkan ini meeting Zoom, bisa kita live-kan juga. Jadi kita live Instagram, live Zoom, bisa kita tampilkan di live Instagramnya kita. Nah, seperti ini. Bawahnya kita masih bisa menampilkan video event atau TVC dan seterusnya. Mas, pakai software itu ribet, effortnya gede, memang sih. Peralatannya juga banyak, ya benar. Tapi teman-teman, saya ingin tanya, ini ada solusi lagi. Nah, kalau yang tampilan tengah, ini pakai apa, gitu ya? Nah, ini juga sama, loh Mas kok beda itu? Yang tengah mirip antara yang primer sama yang sekunder. Tapi ini hanya pakai HP, teman-teman. Jadi yang tengah, kalau teman-teman sudah paham di sini, sudah mengetahui di sini, ini teman-teman yang tengah ini adalah primary tapi tidak memakai aplikasi. Nah, terus gimana, Mas? Sedangkan kita hanya pakai Android biasa, jadinya ketemunya seperti yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, yang tengah teman-teman ini ada device plus-nya tapi. Karena memang nggak bisa kalau HP biasa. Jadi teman-teman, yang tengah ini teman-teman bisa lakukan ini memakai HP yang mereknya Tomat. Jadi HP Tomat, teman-teman, itu mereka sudah memunculkan aplikasi hampir seperti memakai software. Jadi di sini teman-teman kalau lihat tampilannya, ini matpromnya teman-teman, posternya bisa kita tampilin di sini. Terus nanti dia otomatis sebagai hostnya, dia bisa mengecil. Jadi seakan-akan dia pakai software OBS seperti yang di sebelah kanan. Tapi ini otomatis, dia plug-in. Jadi tinggal plug and play. Tinggal teman-teman nanti siapin aja matpromnya seperti ini. Tapi kalau tidak ada pemateri yang di bawah, tidak ada pemateri tamu, ini bisa tampil di tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya yakinlah teman-teman yang punya device plus ini juga banyak. Nah, itu
bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan di situ, teman-teman. Oke, paham ya di sini ya? Jadi tidak jangan berkecil hati kalau cuma pakai Android, gitu ya, atau effort yang lebih untuk pakai software OBS biar tampilannya semakin keren dan seterusnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan perihal equipment dan seterusnya tadi? Monggo, silakan. Saya buka pertanyaan. Kita bahas santai-santai. Oke, monggo silakan. Pak Fuad ya. Pak Ilham, ya, mau tanya ini untuk kalau yang seperti tampilan di tengah tadi, itu ada hostnya jadi kecil nih. Itu kan tampilan gambar. Kalau belakangnya video tapi hostnya ada muncul, itu bisa nggak ya? Nah, ya oke, terima kasih Pak. Jadi itu hanya yang tampilan tengah itu tadi kan hanya menggunakan HP Pak ya. Jadi hanya cukup HP, tinggal ambil filter seperti kalau kita main story di Instagram gitu ya. Itu cuma tinggal main filter itu si produsen iOS-nya itu masih menyediakan untuk grafik Pak. Jadi bukan untuk motion, masih belum untuk animasi. Tapi kemarin terakhir itu sudah mulai dicoba lagi untuk pakai animasi. Tapi kalau video full masih belum bisa, Pak. Update sekarang masih belum sih. Nggak tahu lagi kalau per hari ini ada update lagi. Jadi yang tengah itu paling gampang adalah pakai poster. Oh gitu ya. Enggak, pernah itu lihat itu share-sharean dari tinggi A itu Pak ya. Itu dia di belakangnya tuh ada video, kemudian dia sendiri muncul seperti hostnya di sini. Jadi misalnya di belakangnya itu menunjukkan bagaimana keadaan gudang dan sebagainya. Nah dia munculnya host kecil di sini ada gitu loh. Itu apakah ada aplikasi lain atau gimana ya? Nah itu bisa kita ketahui Pak. Apa yang dimaksud Bapak tadi benar-benar cuma pakai HP tomat atau pakai yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini juga bisa kita layout seperti yang tengah juga bisa. Nah, jadi kita bisa moving pakai kamera 3, 4, 5, ini juga bisa kalau pakai yang kanan. Terus menampilkan video juga bisa. Makanya nanti bisa kita amati jatuhnya dia seperti apa. Karena kita yang tengah ini Pak, kita ngikuti filter yang disediakan oleh HP tomat tadi. Jadi kalau memang HP tomat lagi update nih, bisa nampilin TVC video. Nah, itu lumayan. Berarti kan kita sudah difasilitasi sama plug-in-nya dia gitu ya. Jadi nanti kita tinggal maksimalin. Oh, teman bisa nampilin video. Ya sudah, berarti teman-teman sekalian bisa nampilin nih event-nya atau TVC-nya dan seterusnya. Seperti garis besarnya itu plugin yang sudah disediakan oleh produsen tersebut. Kita tinggal update aja di aplikasinya dia, plugin-nya dia, filternya dia, itu maksimalnya sampai di mana. Kalau memang sudah bisa nampilin video, oke, berarti kita bisa memaksimalkan di situ. Kita bisa nampilin video. Tapi kalau masih movie, motion, bukan video, karena gambar bergerak kan banyak. Ada MOV, ada movie, ada cuman grafik animasi biasa, atau yang seperti apa, file yang dibutuhkan. Tinggal gitu aja, Pak. Bisa kita maksimalin itu, Pak. Benar itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya lanjut ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, Mas aku cuma punya Android. Wah, ya, Android juga bisa, seperti yang sebelah kiri. Kalau kepingin menampilkan, semisal teman-teman ya, teman-teman kalau cuma pakai Android, kepingin menampilkan TVC, paling gampang adalah teman-teman berdiri atau duduk di depan TV LED. Jadi yang belakang, jadi semisal seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi hanya cuman pakai satu device saja, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Jadi teman-teman live-nya nampilin videonya caranya adalah berdiri aja atau duduk aja di depan TV LED yang menampilkan TVC atau video. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke yang kedua, gitu ya. Tahapan persiapan yang untuk apa yang kita lakukan ketika pada waktu hari hanya. Action-nya kita ngapain, gitu ya.
Action-nya kita ngapain? Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang bisa dipahami oleh teman-teman. Artinya untuk menjadi mahir itu nomor 1 adalah belajar gitu ya. Nomor 2 itu jam terbang latihan, nomor 3 jam terbang latihan, nomor 4 jam terbang latihan, sampai nomor 100 itu jam terbang latihan. Artinya, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah dibekali ilmunya, berarti untuk menjadi mahir, teman-teman tinggal jam terbang dan latihannya aja gitu. Karena skill itu jatuhnya ada di, kalau kepingin mahir, ada di latihan. Kalau kita public speaking, berarti ketemunya ada di jam terbang gitu ya. Nah, ketika di hari ya teman-teman, action yang kita lakukan ketika kita live gitu ya, apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Nah, ini ada beberapa tips nih. Ini kita sharing-sharing ya. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tips teman-teman supaya kita maksimal hasilnya, supaya kita lebih profesional gitu ya. Sama saya juga bukan profesional lulusan broadcasting gitu ya. Saya cuma lulusan di kafe. Mungkin teman-teman juga sama. Bukan dari orang bukan dari profesional broadcasting, bukan penyiar radio gitu ya. Tapi teman-teman jangan berkecil hati, kita bisa, gitu ya. Kita bisa melakukan hal itu asal kita punya tips ilmunya dan seterusnya gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman eyes on camera. Jadi artinya adalah teman-teman menatap kamera. Jadi si host ini jangan sampai pandangan mata itu lepas dari kamera. Boleh sewaktu-waktu lepas dari kamera, boleh sih. Cuman artinya teman-teman bukan teman-teman tidak memandang kamera gitu. Bukan teman nyingkuri ya. Kalau bahasa Jawa sih bilang ini nyingkuri gitu ya. Atau kalau bahasa Timur apa gitu. Artinya kamera ada di depan, terus teman-teman tidak melihat kamera, enggak, bukan seperti itu. Tapi teman-teman melihat kamera, kalau memang sesekali teman-teman melihat catatan juga boleh, lihat catatan, tidak lihat kamera, tapi nanti jangan lupa untuk kembali lihat ke kamera lagi. Karena teman-teman, kalau orang Jawa sih ngomongnya kalau ngobrol, gitu ya, ini sama dengan kita ngobrol sesama teman. Eyes on camera ini sama dengan kita ngobrol sesama teman, tapi yang kita ajak ngobrol lagi, orangnya nggak memandang kita, itu sama dengan gitu. Rasanya seperti itu. Jadi yang diterima oleh netizen adalah teman-teman, jadi berkomunikasi yang tidak menatap lawan bicara, kalau kita live online berarti menatap kamera gitu ya, dianggap kurang sopan dan tidak menarik gitu untuk diikuti. Itu penilaian dari netizen, wah nggak menarik. Ya sama sih, kita ngobrol offline gitu ya, semeja ketika lawan bicara kita nggak menatap itu kan juga tidak asik gitu ya, tidak menarik atau bisa dianggap tidak sopan gitu ya. Oke, itu yang untuk eyes on camera. Yang kedua teman-teman voice power. Nah, voice power ini teman-teman artinya seperti ini. Jadi voice power itu apa yang kita pikirkan teman-teman itu tidak jauh beda dengan yang kita ucapkan secara verbal, secara lisan. Jadi artinya teman-teman jangan sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita angan-angan untuk dibicarakan itu tidak sama dengan yang kita bicarakan. Artinya ini senada. Jadi dari yang kita planningkan di otak kita dan sampai pada penyampaian lisan terkait voice power untuk penekanan artikulasi, terus volume, intonasi dan seterusnya ini sama, sehingga audien yang mendengarkan kita itu pesannya bisa nyampe gitu ya. Jadi dengan intonasi yang jelas untuk mempertegas penyampaian pesannya, gitu ya. Nah di sini teman-teman ada tipsnya sih. Kita sebut sebagai etik gitu ya. Ada empasis, ada tempo, ada intonasi, ada clarity. Jadi kalau empasis itu tekanan. Tekanan berarti kan teman-teman juga tahu ketika kita ngobrol mana yang perlu ditekankan itu berarti powernya lebih dapat gitu ya daripada sesuatu yang bukan menjadi highlight dari obrolan kita. Terus ada tempo gitu ya atau kecepatan. Jadi teman-teman tempo juga kita jaga, jadi nggak kecepatan, nggak beribet gitu ya, nggak kepelanan juga
juga wong nggak ngeh, orang itu nggak ngeh, netizen juga nggak ngeh gitu ya. Terus intonasi teman-teman tinggi nada tadi untuk ucapan, dan yang terakhir clarity. Clarity itu jelas di artikulasinya. Jadi terutama teman-teman misal menyebutkan fitur-fitur side stand switch, misal gitu ya. Jadi bukan side switch. Artinya netizen nggak ngerti, ini ngomong bahasa Inggris tapi kok nggak jelas orangnya gitu ya. Menyampaikan fiturnya fitur apa mas, side switch. Ternyata yang dimaksud adalah side stand switch gitu ya. Jadi jagang pinggir otomatis yang ketika diturunin itu fitur keselamatannya mesin ikut mati, misal gitu ya. Jadi lebih jelas gitu ya. Oke, itu untuk voice power. Teman-teman pasti bisa mengolahnya di sini. Gimana untuk menjadi pintar voice power-nya? Tetap tips nomor 2 sampai nomor 100 itu jam terbang. Latihan, jam terbang, latihan, jam terbang gitu ya. Lanjut teman-teman. Jangan lupa ketika kita voice beronline, bertatap muka di dunia di kamera, jangan lupa tersenyum gitu ya. Karena senyum itu memberikan energi positif gitu ya, terus membuat ketertarikan, apalagi hostnya cewek cantik gitu ya, apa cowok cakep gitu, pasti akan lawan jenisnya akan tertarik gitu ya. Tapi orangnya metutut, merengut, gitu ya, energi positifnya nggak keluar gitu, sehingga diterima oleh netizen juga, nggak menarik iki. Itu juga terbukti sih teman-teman, ketika kita live gitu ya di MPM Muda Jatim, pematerinya ayu gitu ya. Wow, itu yang bertahan banyak gitu. Yang bertahan untuk itu banyak, untuk ikutan live-nya kita, iseng-iseng tanya juga banyak. Padahal cuma iseng-iseng gitu loh. Berarti kan menarik netizen untuk aku tak iseng akunnya apa, gitu. Tanya macam-macam lah dan seterusnya gitu ya. Karena memang senyum itu lebih terlihat nyaman untuk audiens atau untuk lawan bicara kita. Sama sih, kita ketika ngobrol offline juga gitu, sama seperti itu ya. Oke. Nah, ketika action teman-teman ada action kamera, face power. Nah, ini ada hands atau body gesture gitu ya. Nah, perbedaannya teman-teman ketika kita ngobrol, hanya ngobrol aja, voice aja, dengan ditambahi oleh penekanan hand atau body gesture itu akan ditangkap berbeda oleh netizen gitu ya. Akan ditangkap berbeda oleh netizen. Semisal teman-teman melakukan live tentang layanan di dealer gitu ya. Nah, ini teman-teman menjelaskan, oke, sobat Honda semuanya, kita sekarang lagi di Ahas. Nah, ini beberapa misal gitu ya. Ini beberapa mekanik sedang melakukan pekerjaan rutin, melakukan servis, melakukan pergantian part dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa menjelaskan dengan dibantu oleh hand atau body gesture-nya gitu ya. Jangan cuman sendakep atau cuman berdiri tegak, itu akan menjadi tidak menarik gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar dengan sendirinya teman-teman, tidak usah dipaksakan. Nanti teman-teman ikuti aja irama sulnya teman-teman untuk apa yang diutarakan. Nanti body atau hand itu akan otomatis lah mengikuti. Teman-teman sudah pasti paham di sini gitu ya. Tinggal nanti faktor kebiasaan aja gitu ya. Oke. Nah, bahasa tubuh yang disusun secara cermat, teman-teman sekalian, itu dapat bisa memastikan saat kita menyampaikan ide, gitu. Menyampaikan apa yang kita maksudkan itu bisa nyampe, bisa diterima oleh lawan bicara kita atau audiens gitu ya. Nah, ini kita tinggal melatih teman-teman presentasi ini, public speaking ini, teman-teman sekalian, untuk juga bisa membuat isyarat-isyarat strategis gitu ya, biar teman-teman audiens juga paham dengan apa yang kita maksud gitu ya. Ini kutipan dari seorang profesor di Harvard gitu ya. Nah, ini memang bahasa tubuh itu juga perlu gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, selain dari hands, body gesture dan seterusnya, ini juga nggak kalah pentingnya adalah posisi penyajian. Nah, posisi penyajian teman-teman, ini saya ambil contoh kemarin yang dilakukan oleh teman-teman HC3 di acara Hari Pelanggan. Nah, betul, Hari Pelanggan.
ini ada dua perbedaan teman-teman yang bisa kita tarik dari gambar ini. Si host mereka duduk, gitu ya. Si host duduk dengan properti tambahan di depannya, ada laptop, ada mic, ada kalender buat gimmick-gimmick gitu ya, sama belakangnya ada background gitu ya. Terus ada visual yang berikutnya di bawahnya ini pemateri yang menjelaskan tentang sesuatu gitu ya. Nah, ini bisa kita simpulkan teman-teman untuk posisi penyajian ini memang berbeda antara ketika teman-teman menyajikan dengan duduk dan dengan berdiri. Ini juga terkait dengan equipment-nya teman-teman, gitu ya. Kalau duduk seperti hostnya yang di atas, dia pakai mic yang direct kabel. Ini oke karena dia tidak moving, karena dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, kemudian ketika pemateri yang bawah, ini dia moving, dia menunjukkan ketersediaan gudang unit kita, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini akan bisa dibantu lebih ideal lagi kalau memakai clip on, gitu ya. Memakai clip on, terus beda antara ngobrol dengan duduk dan ngomong dengan berdiri. Apalagi penyajian dengan berjalan, gitu ya. Nafas juga akan menjadi faktor di sini. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan, tinggal latihan di sini. Jadi jangan sampai tersengal-sengal, lari-lari, ngobrol, nafasnya berantakan dan seterusnya. Nah, ini menjadi tidak menarik karena gitu ya. Oke. Nah, atau posisi penyajiannya duduk santai gitu ya. Seperti kita ngobrol bermusik gitu ya. Itu juga beda. Jadi terserah dari konsep teman-teman sekalian, kebutuhannya seperti apa. Kalau memang layanan, teman-teman mau moving, mau berdiri, jalan, dan seterusnya, atau cuma hanya siaran, atau cuma posisinya kita akan bermusik, bersantai, atau dan seterusnya. Nah, karena duduk, berdiri, lesian, bergerak itu berbeda, gitu ya. Terkait nafas, terkait artikulasi, voice power yang kita bicarakan itu juga berbeda, teman-teman. Karena dan juga selain pernapasan ada poin juga di kamera. Jadi point of view-nya juga berbeda. Ketika duduk itu bagaimana, ketika berdiri teman-teman menyajikan itu seperti apa, dan yang disajikan apa itu juga point view-nya kamera juga berbeda. Ya. Terutama teman-teman pada waktu six position itu ya, yang SPWA itu. Nah, itu kayaknya teman-teman penyajiannya dengan berdiri kan gitu ya. Karena ketika teman-teman live gitu ya, terus menyajikan fitur-fiturnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dari depan bisa kita lihat produk terbaru kita sudah dilengkapi dengan lampu headlamp gitu ya, lampu LED dan seterusnya. Nah, kalau dengan posisi berdiri itu juga berbeda teman-teman, pernafasannya, artikulasinya dan sebagainya, dan kameranya juga berbeda gitu ya. Jadi ketika teman-teman menyajikan produknya, fiturnya semisal, jadi teman-teman kamera akan bergerak di fiturnya. Kalau memang LED, lampu LED, berarti headlamp LED-nya yang akan di-shoot dan seterusnya. Nah, ini nanti tinggal Apakah nge-lag ya? Sepertinya nge-lag. Oh, kirain punya saya lagi yang nge-lag. Suaranya hilang, Mbak Indri. Iya, ini Mas Ilham suaranya hilang. Tunggu sebentar, saya kontak dulu ya. Cak Ilham nge-freeze. Iya, Mbak Katon bisa dibantu kontak Pak Ilham. Siap, Bu. Ya, nah teman-teman kalau ada pertanyaan boleh itu ya ditulis di chat, nanti kita bahas. Nah, semisalnya ini kan waktunya 11:30, dan kita jadwal sampai jam 12 ya. Kalau waktu yang masih belum cukup, nah nanti kita akan sampaikan ke Mas Ilham untuk biar dibahas. Nah, tadi ada yang tanya juga tentang materi. Oke, materinya nanti akan kami sampaikan melalui email ya, teman-teman. Nah, nanti pada saat di akhir acara, nanti Mbak Katon akan share link untuk memberikan feedback untuk acara Nongki. Nah, di situ kita minta pengisian alamat email. Nah, nanti kita akan sampaikan materinya melalui email.
Kemudian rekaman video ini kami akan upload ke YouTube. Jadi nanti bisa dicek ya YouTube-nya FLP Honda Jatim dan NTT. Nanti bisa cek di situ. Oh ini Mbak April ada yang ada menanyakan voucher coffee break. Oh loh sudah Mbak, silahkan silahkan ya bisa ke kafe, ke Rider Cafe ya Mbak April. Boleh silakan open mic sambil kita nunggu Mas Ilham. Kita bisa ngobrol dulu. Iya Pak, Pak Luk. Gitu. Ya Pak Loki? Mau tanya kemana gitu. Putus-putus vouchernya. Apanya Enggak, Pak? mau tanya Pak Ilhamnya kemana? Sepertinya Ini internetnya hilang ini Mas Ilhamnya. ini kasusnya sama nggak bisa seperti saya dikontak tadi juga. ya. Nggak bisa kontak juga. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk kita bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk aja ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Nanti kita coba, semisalnya kita coba kontak Mas Ilham dulu, mudah-mudahan bisa nyambung. Semisalnya belum, ya nanti kita mohon minta bantuan Mas Ilham untuk bisa melengkapi kekurangan sisanya ini ya, sisa presentasi ini. Nah, untuk nanti bisa digabungkan ke dalam video ini. Jadi biar nyambung, satu materi tetap utuh. Gitu. Oh, kayaknya udah nyambung tuh Mbak Katen. Semoga bisa. Lagi reconnect, Bu, katanya. Oh, oke, ada kabar baik sedang reconnect, artinya Atau mungkin jaringannya kita ada. isi feedback dulu kali ya, Bu? Oh, boleh. Kita isi Iya. feedback dulu, boleh di-share. Oh, ini udah masuk Mas Ilham nih. Oh, udah Nggak masuk. apa, di-share dulu nggak apa linknya, Mbak Katon. Oke. Sambil Mas Ilham persiapan. Mas Ilham, sudah kembali internetnya Mas Ilham? Saya di chat sudah menuliskan form feedback, bisa di-copy, kemudian di-paste di browsernya untuk mengisi feedback, dan jangan lupa masukkan email ya, nanti karena materinya akan dikirim melalui email. Halo, sorry Mbak Katon, gangguan teknis. Iya. Oke, dicariin Mas Ilhamnya kemana? Iya, tiba-tiba putus ini. Oke, sebentar, saya lanjut ya. Siap. Sudah tampil screen-nya? Oke. Lanjut teman-teman. Sorry, tadi ada gangguan teknis sedikit. Tiba-tiba mati. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Untuk action yang kita lakukan berikutnya teman-teman ada share screen. Nah, share screen ini membantu sih teman-teman dari kalau kita live sendiri itu kan kita menyampaikan materinya sendiri gitu ya. Tapi kalau ada share screen yang bisa kita share itu adalah informasi tambahan. Semisal seperti yang ada di slide, ada di gambar, yang di belakang kita bisa nampilin divisi, bisa kita nampilin video cari aman, layanan atau apa dan seterusnya, atau materi-materi yang lainnya gitu ya. Nah kalau yang ini kegiatan event, terus yang gambar bawah itu kita menampilkan divisi produk, sampai kalau kita pakai yang OBS, kita yang pakai software tadi, kita bisa menampilkan divisi juga, gitu ya. Meskipun di layar atas kita nggak pakai divisi juga bisa, atau double juga bisa, gitu ya. Oke, itu share screen untuk membantu penyampaian maksud dari yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, lanjut berikutnya yang kita lakukan pada waktu live, gitu ya. Saya juga sama, ketika saya sekarang ini juga saya juga memakai notes, memakai catatan gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Ini terutama teman-teman yang belum mahir gitu ya, sama saya juga belum mahir. Kita masih terbatas gitu ya, teman-teman. Kenapa sih notes itu penting? Karena notes itu jangan lupa teman-teman membuat catatan ini salah satunya adalah membuat arah bahasan itu tertata urut, gitu ya. Kalau kita nggak pakai catatan, nggak pakai notes, kadang-kala pikiran kita acak gitu. Materi itu akan kita sampaikan acak. Atau mungkin kalau terjadi sesuatu
pada waktu kita menyampaikan bisa jadi malah kita ngeblank gitu. Apa yang akan kita sampaikan malah buyar. Nah, kalau catatan ada notes, ini akan menjadi runut. Apa sih materi yang akan kita bahas hari ini di live kita tentang layanan nahas atau produk atau apa gitu ya. Karena juga teman-teman memori manusia juga terbatas sama sih gitu ya. Jadi musisi pun sama teman-teman, pemusik gitu ya, musisi sehebat-hebatnya musisi pun juga sama, mereka juga membaca partitur ketika memorinya juga terbatas untuk menghafalkan lagu sekian banyak. Jadi mereka akan di note, di reminder sama notes gitu, sama catatan kecil gitu ya. Jadi menghindari blank dan bisa juga teman-teman notes itu menjadi kunci jawaban. Jadi teman-teman yang menjadi ragu atas jawaban ini, nah teman-teman juga bisa menjadi dicatat di notes gitu ya. Jadi notes memang sangat membantu menyampaikan pesan materi yang jelas dan runut. Yang terakhir teman-teman untuk ketika di hari H kita actionnya ada interaksi. Nah, interaksi ini adalah begini teman-teman. Teman-teman ketika menjadi host gitu ya, ketika menjadi pemateri pun juga sama, teman-teman menyampaikan pesan gitu ya. Terus netizen itu menyimak pesan kita. Nah, itu satu arah. Nah, interaksi berarti netizen yang menyimak pesan yang kita sampaikan tadi, dia juga berinteraksi balik, menanyakan. Atau misal kayak teman-teman tadi, Pak kalau ini gimana caranya dan sebagainya. Nah, itu berarti ada interaksi. Nah, ini juga sama teman-teman. Interaksi juga harus kita bangun ketika kita live gitu ya. Jadi banyak sih tips-tipsnya juga banyak. Membangun interaksi dengan audiens. Jadi teman-teman juga bisa, kita pakai sebutan STAR gitu ya, storytelling, truly fun. Jadi truly fun itu menyisipkan ice breaking, sesuatu yang lucu itu juga bisa, atau di luar tema bahasan juga bisa, hanya sebagai ice breaking gitu ya. Bisa juga melibatkan emosi atau menghargai audiens. Jadi kalau teman-teman biasanya bisa teman-teman rasakan ketika teman-teman ikutan live-nya siapa gitu ya, artis siapa gitu ya, teman-teman komen, dan ketika komennya teman-teman dibacakan oleh artis tersebut, teman-teman pasti akan senang. Nah, itu adalah salah satu tips untuk membangun interaksi sama netizennya kita, sehingga netizennya kita, konsumennya kita nggak keluar dari tema bahasan kita, masih tetap stay dan seterusnya. Atau kita sapa-sapa, biasanya juga gitu. Jadi sapa-sapa, halo si A yang ada di NTT dan si B dan sebagainya. Nah, itu juga membangun interaksi yang membuat netizennya kita lebih nyaman gitu ya, lebih diperhatikan. Jadi interaksi ini juga penting, teman-teman. Jadi dengan memperhatikan audiens, mengikat emosional. Jadi dengan disapa, dengan dibacakan komentarnya dan seterusnya, itu memang untuk menjadi ketertarikan untuk bertahan ngikutin promosinya kita ketika kita live gitu ya. Oke, teman-teman. Itu yang untuk action di hari H gitu ya. Apa yang harus kita lakukan tadi sudah kita bahas. Nah, lanjut berikutnya yang kita lakukan di hari H, teman-teman, ada skill berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa hal, teman-teman. Satu, informatif, gitu ya. Ada 2, persuasif. Ada 3, instruktif. Human relation, verbal atau non-verbal, terus menjadi pendengar yang baik, sampai ke manajemen waktu. Jadi informatif itu seperti apa? Teman-teman bisa memberikan ketika live-nya tadi, memberikan informasi yang menerangkan. Jadi tentang semisal fitur produk itu informatif. Itu masuk ke informatif. Jadi juga sama ketika teman-teman melakukan SPWA ya. Jadi atau yang CPA, yang feature and advance itu juga maksudnya ke informatif. Jadi memberikan informasi kepada netizen. Atau event-event promo itu juga informatif. Jadi artinya silakan untuk di bulan November ini kita ada promo, bla bla bla, itu informasi, memberikan informasi sehingga diterima oleh netizen. Atau persuasif, jadi persuasif itu sifatnya halus ya, halus untuk biar netizen itu menjadi yakin.
sifatnya agak-agak bujuk-bujuk dikit lah, atau dengan pendekatan yang membangun alasan-alasan logis. Jadi artinya dengan keunggulan produk ini, misal Honda itu irit dan seterusnya, dengan irit pasti teman-teman nggak akan jebol ini kantongnya dan sebagainya. Nah itu kan persuasif secara halus gitu ya. Tapi ada alasannya karena memang alasannya alasan logis kalau persuasif itu bisa terimanya secara alasan logis karena misal memang Honda irit kan, karena logisnya memang irit gitu. Nah itu seperti itu untuk yang persuasif. Nah yang ketiga untuk ada instruktif teman-teman. Jadi instruktif ini sifatnya itu instruktif instruksi berarti ya, berarti ada rekomendasi perintah. Jadi artinya seperti ini, ketika teman-teman melakukan komunikasi gitu ya, live public speaking di sosial media, terus ada yang bertanya ini, Mbak, motorku kok begini-begini ya, bla 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 dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman berinteraksi dengan pertanyaan itu tadi, gitu ya, terus pertanyaannya dibacakan, nah ini ada komunikasi skill yang instruktif, artinya, oke, Mbak Bro, kalau memang permasalahan seperti itu nanti akan kita sampaikan, atau Mbak Bro silakan aja langsung datang ke AHAS, nanti bisa kita dan sebagainya. Jadi artinya teman-teman bersifat merekomendasikan gitu ya. Nah, silakan langsung hubungi customer service di nomor ini atau Honda Care Service atau apalah. Nah, itu yang sifatnya ada perintah, ada hasil perintah dari komunikasi itu gitu ya. Terus yang berikutnya ada human relation teman-teman. Jadi membangun hubungan tapi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman kan biasanya punya data gitu ya, punya data RO atau konsumen yang hot dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita jalin komunikasinya itu memang lewat human relation ini gitu ya. Jadi ngemong gitu ya. Kalau orang Jawa bilang yang ngomong tetap nyambung obrolan dan seterusnya karena memang itu suatu saat konsumen juga bisa jangan sampai ke lain hati gitu ya untuk memilih non Honda atau dan seterusnya gitu ya, dan belinya tetap di dealernya teman-teman gitu ya. Ada juga komunikasi verbal atau non verbal, jadi bisa skill komunikasi itu juga bisa lewat chat, status, caption. Nah jangan lupa kalau bikin caption karena kita juga memakai alma mater gitu ya, alma mater Honda dan seterusnya, jadi mohon nanti untuk caption juga tetap kita saling menjaga gitu ya. Jadi kalau verbal non verbal ini komunikasinya lewat penyampaian lisan atau tulisan gitu ya. Atau bisa juga via macam-macam. Oke, yang berikutnya teman-teman, communication skill berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi teman-teman tidak boleh egois juga. Jadi artinya teman-teman juga mendengarkan gitu ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau dalam hal ini netizen gitu ya. Meskipun dia gitu ya protes gitu. Tapi kan kita bisa ngakalin gitu ya. Karena saya juga pernah ketika live gitu ya, ada yang bilang, ada yang komen menyebutkan merek sebelah lebih baik gitu ya dengan slogannya. Ya sudah kita, tapi kita nggak kita ungkapkan gitu. Cuman ya kita menjadi pendengar yang baik aja, biarin aja mereka berkomen apa gitu ya, meskipun negatif gitu ya. Tapi kan jangan dibacakan kan gitu. Jangan dibacakan, kita cukup di skip aja. Kita cukup menyapa-nyapa netizen, baca komennya, kalau yang gitu-gitu tadi nggak usah dibaca, atau follow up komennya sesuai dengan informasi yang kita dapetin untuk disampaikan ke netizen. Dan yang terakhir teman-teman, nggak kalah pentingnya, komunikasi skill juga ada yang namanya manajemen waktu, jadi mengolah, membagi durasi gitu ya. Kalau satu tim tadi yang seperti yang disampaikan di awal, untuk yang secondary tadi kita punya lebih dari satu orang, jadi ada timekeeper namanya, itu yang membantu kita, ada floor director dan seterusnya. Seperti itu teman-teman untuk communication skill-nya, karena memang dengan kita memaksimalkan kiat-kiat komunikasi, gitu ya, diharapkan
ini adalah menjadi strategi komunikasi kita, gitu ya, untuk menunjang promosi penjualan yang efektif. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, yang terakhir, teman-teman, preparasinya ini post event ya. Setelah event, jangan lupa, teman-teman, kita harus selalu untuk evaluasi, gitu ya, untuk evaluasi, karena sepandai-pandai tupai melompat, pasti ada celahnya, gitu ya. Jadi ada beberapa tips evaluasi, teman-teman. Ini untuk mereview hasil yang kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan, ada 8, gitu ya. Ini kita mencari feedback. Jadi seperti apa sih yang kita lakukan kemarin, feedbacknya dari teman-teman. Ini teman-teman sudah bisa memahami semuanya, tips evaluasinya, tapi memang tips evaluasi itu penting, teman-teman, untuk perbaikan kita ke depan, gitu ya. Jadi kalau di sini ada menerima kritikan, minta maaf, gitu ya. Minta maaf itu, waduh, maaf ya, tadi lupa ya. Itu juga salah satu tips untuk evaluasi, atau mengajukan pertanyaan, gitu ya, dan seterusnya sampai terakhir ketika nomor 1 sampai 7, gitu ya. Sudah kita lakukan, tinggal berarti nomor 8 di next action kita berikutnya adalah kita melakukan perbaikannya, gitu ya. Jadi mengevaluasi, melakukan perbaikan di kedepannya yang kita lakukan kemarin yang agak keliru, yang miring, keliru atau kurang tepat, itu bisa kita lakukan perbaikan di berikutnya, di action berikutnya, sehingga untuk menjadi mahir tetap teman-teman punya bekal ilmunya, nomor 2 jam terbang, nomor 3 sampai 100 tetap jam terbang. Itu penting, ya. Nah, kritikan itu perlu, teman-teman. Jadi biar kita bisa melihat sejauh mana kita bisa berkembang dan kita tetap open minded, ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Materinya singkat banget, gitu ya. Jadi memang saya ringkes, jadi biar teman-teman juga tidak kepanjangan, tidak bosan. Jadi itu tadi teman-teman kita sharing diskusi perihal ngobrol, gitu ya, public speaking di depan kamera ketika kita live, ya. Oke, teman-teman, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kepingin diskusi, monggo kita buka sharing diskusi. Apa yang bisa saya jawab nanti akan kita share pengalamannya. Mungkin teman-teman juga bisa nge-share juga pengalamannya seperti ini. Nah, itu bisa juga menjadi masukan buat kita, gitu ya. Oke, sementara itu Mbak Katon, terima kasih. Bisa saya serahkan ke Mbak Katon lagi. Oke, terima kasih Mas Ilham atas materinya. Sama-sama. Ini langsung dapat feedback dari Mbak Aprilia, katanya keren Pak, ilmu baru. Oke, sama-sama. Ini ada satu pertanyaan nih, Mas Ilham, yang belum terjawab dari Pak Fuad Hasim. Untuk HP Tomat Plug tadi, terkait device plus, itu kita perlu HP Tomat yang spek berapa, atau semua HP Plug bisa dipakai fitur yang tengah tadi, Bang Ilham? Monggo, Mas Ilham. Oke. Ya, terima kasih, Mbak Katon. Pak Fuad, kebetulan saya juga nggak pakai HP Tomat, gitu ya. Saya pakai HP Android. Yang saya ketahui, HP Tomat ini yang dipakai teman-teman itu yang punyanya teman-teman ya. Nggak tahu kalau tipe yang di bawahnya bisa apa enggak. Tapi kalau menurut saya fitur itu, kalau plug-in, itu sih karena software ya, mungkin bisa di semua tipe, tapi nggak tahu kalau yang tipe bawahnya. Kalau punyanya teman-teman itu yang 8 ke atas. Tomatnya yang 8 ke atas. Kebetulan yang kemarin dipakai itu yang 11 sih. Yang kameranya 3 itu. Mungkin teman-teman bisa share yang 8 ke bawah mungkin bisa Mas gini. Nah, itu bisa jadi masukan buat kita. Begitu Pak Fuad. Oke. Gimana Pak Fuad? Kata Mas Danang, oke langsung beli kita HP Tomat. Oke, langsung beli. Mantap. Biar nggak perlu perangkat besar-besar banyak-banyak. Iya, cukup pakai yang tengah itu sudah menarik dan simpel. Oke, terima kasih Pak Fuad pertanyaannya. Ini karena waktunya yang terbatas nih, Mas Ilham, mungkin kalau ada dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya, nanti
kita bisa share kontak dari Mas Ilham dan Oke, mungkin bisa langsung discuss biar lebih intens gitu. Boleh kita sharing-sharing. Ya. Oke, kalau gitu jangan lupa diisi feedback-nya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sekarang kita bisa langsung jadi kan tadi sudah dapat materinya, jadi harapannya bisa menjawab pertanyaan ini karena nanti yang 3 teratas bakalan dapat hadiah spesial dari Mas Ilham. Oke, Gitu. siap. Oke. Kita langsung aja ke join my quiz lagi, teman-teman. Kodenya adalah 739489. Bisa langsung kita main. Mirip-mirip tadi di quizzes. Yuk kita join dulu. Jadi nanti dari sini yang nilainya paling tinggi ada 3 orang akan mendapatkan hadiah spesial dari Mas Ilham dari tim City Riding. Ini udah ada Mbak Laila Puswato. Kodenya sama, Mbak ya? Iya, gimana Pak? Kodenya di 739489 Pak, kode baru. 739489 kodenya. Oke, udah ada 6 orang yang join. Oke. Lumayan nih, soalnya sama kayak tadi, karena udah dapat materinya dari Mas Ilham, harusnya bisa lebih cepat dan lebih benar semua ya jawabnya. Jadi kita lihat siapa yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Mas Ilham. Baru 12 juta orang yang join. Dari total berapa ya Bu Indri? Total 47 juta. 47 juta. Ada Mas Danang, MPM Ngawi, Budiah Megawati, Mas Marsudianto. Yuk kita join, kita tunggu sampai 20 orang lah yang join di game. Ini Mbak Gritsia Lululai dari NTT ya. Wah, luar biasa. Oke, udah 20 orang, kita langsung join aja. Nanti yang baru join bisa langsung mulai gitu ya. Oke. Jawabnya bisa cepet-cepetan nih. Nomor 1 langsung Mas Danang.
juaranya saya foto dulu, nanti akan dihubungi oleh tim C3 untuk mendapatkan hadiah. Atau bisa diarahkan untuk itu ya, bisa chat ID MPM-nya ya. Oke, Mm-mm. oke siap. Ini. Oke. Ya, jadi super sekali ya materinya hari ini, walaupun ringan tapi sangat bermanfaat buat teman-teman FLP ketika live IG, karena banyak banget ya Bu Indri yang live IG, tapi kadang mungkin kurang persiapannya atau kadang suka di tengah-tengah, aduh saya bingung nih mau ngomong apa. Nah, setelah mendapat materi dari Mas Ilham, semoga nantinya akan lebih lancar, terus lebih banyak persiapan agar akhirnya bisa menyampaikan pesan atau mungkin promosi-promosi atau tentang product knowledge kepada customer dengan lebih baik, kayak gitu. Jadi mungkin kalau emang di sini waktunya kurang untuk tanya-tanya sama Mas Ilham, kita akan share kontak Mas Ilham. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nanya ke Mas Ilham, bisa curhat-curhatan sama Mas Ilham langsung tentang apapun yang ingin tanyain. Gimana Mas Ilham cara? Jangan apapun kali, ntar apapun nggak ada hubungan sama ini ya apa? Yang selama nyaman sih nggak apa-apa kali ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman FLP Honda Jatim dan NTT yang telah bergabung. Terima kasih juga untuk Mas Ilham Santoso atas materinya yang luar biasa. Kemudian terima kasih Bu Indri. Demikian Noki hari ini. Tungguin Noki-Noki selanjutnya karena bakalan ada tema-tema yang menarik lainnya. Jadi tetap tungguin informasi dari tim AC3. Oke, demikian. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam satu hati. Salam satu hati. Ada tambahan nih, responnya masih 15 yang udah mengisi. Tekan pedot. Responnya ya, untuk feedback tolong diisi, email untuk materi kita akan kirimkan melalui email yang sudah terdaftar di feedback. Jadi kita hanya mengirimkan lewat email ya, jadi kita juga cepat. Terus untuk videonya nanti bisa dilihat di YouTube FLP Honda Jatim dan NTT. Nah, semisalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau mau kontak kesulitan, boleh DM melalui Instagram FLP Honda Jatim dan NTT ya. Oke, siap Bu Indri. Oke, baik. Ini saya masih tunggu untuk yang respon. Udah boleh live kah ini Mbak Katon? Teman-teman yang sudah mengisi? Oke, baik. Terima kasih banyak atas udah cukup ya atas kepartisipasinya dalam acara ini. Semoga bermanfaat dari Mbak Katon tadi. Nah, yang sudah mengisi feedback boleh kalau mau live dan melanjutkan pekerjaan dipersilahkan. Ditunggu untuk uploadnya. Paling-paling baru bisa masuk ke YouTube mungkin baru besok malam saya upload. Terima kasih banyak Mas Ilham, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ilham, Sama-sama. Mbak Indri, Mbak Katon. Terima kasih Bu Dia. Sama semua. Dadah. Ya, salam satu hati. Salam satu hati. Terima kasih. Mas Ilham tak tunggu dek Nganjuk kapan main lagi Mas Ilham. Wah, wes yang mau kopdar wes. Ya Mas Bayu, wah ini bang PCI.